Hai semuanya, jumpa lagi sama gue di channel Serba Gamer. Kali ini gue bakalan ngenalin fitur dari Nvidia yang sudah cukup lama dan jarang dipakai oleh kebanyakan user. Kalau kalian tahu, fitur Fidelity FX Super Resolution atau FSR pada AMD dan Deep Learning Super Sampling pada Nvidia itu adalah fitur untuk downscale resolusi game menjadi resolusi yang lebih rendah dari resolusi native yang seharusnya, sehingga VGA merender resolusi game lebih kecil dari resolusi native. Namun, kualitas gambar yang di downscale akan ditingkatkan lagi dengan sebuah AI yang menggunakan Tensor Core pada VGA RTX series. Sedangkan Dynamic Super Resolution atau DSR ini adalah fitur kebalikan dari FSR dan DLSS, yaitu adalah fitur untuk upscaling dari resolusi native monitor kalian. Karena harga monitor 2K, 4K, dan 8K tidak begitu terjangkau bagi kaum seperti kita. Karena itu, fitur Nvidia yang satu ini sangat membantu bagi kita yang ingin merasakan 4K gaming bahkan 8K gaming. Cara kerjanya yaitu dengan menaikkan resolusi native monitor kalian sebesar 2 kali. Jika kita menghitung berdasarkan secara teori, maka monitor HD 720 x 1280 ketika menggunakan fitur DSR maka akan mendapatkan resolusi maksimal di Wide Quad HD 2560 x 1440. Ketika menggunakan monitor Full HD 1080 x 1920 akan mendapatkan resolusi maksimal di 4K 2160 kali 3840. Namun mengingat juga dengan kemampuan VGA untuk merender resolusi tersebut. Dan setelah menerapkan resolusi ini di monitor, maka pada game apapun, resolusi maksimumnya akan terbuka pada resolusi tertinggi menurut DSR yang kalian pakai. Hal ini akan memengaruhi ketajaman pada game yang dimainkan, namun mengurangi FPS yang cukup signifikan daripada resolusi native yang biasanya. Dan iya, untuk menggunakan fitur ini hanya bisa dipakai oleh VGA seri GTX dan RTX atau GPU berarsitektur Maxwell, Pascal, Volta, Turing, dan Ampere. Namun seiring berjalannya dengan waktu, akhirnya arsitektur Kepler bisa juga menikmati fitur ini. Namun sangat disayangkan untuk VGA seri GT sejauh ini tidak bisa menikmati fitur ini karena VGA seri GT tidak didesain untuk menanggung beban yang berat. Baiklah, sekian penjelasannya dan sekarang waktunya untuk mencoba fitur yang satu ini. Di set PC kali ini, gua pakai Intel Core 2 Quad Q8400 dengan RAM 3GB dan untuk VGA, gua pakai Nvidia GTX 750 1GB dari MSI. VGA ini berarsitektur Maxwell 2.0 sehingga support untuk DSR. Cara mengaktifkannya dengan cara klik kanan pada desktop, lalu pilih Nvidia Control Panel, kemudian pilih tab Display, Change Resolution. Di sini kita akan tahu ukuran dari resolusi native monitor kalian. Punya gua resolusi HD 1360 x 768. Kemudian pilih tab 3D Setting, scroll hingga menemukan DSR Factor. Kita pilih 2 kali untuk Full HD dan 4 kali untuk Wide Quad HD. Ini tergantung dari monitor native kalian ya. Memang di sini bertuliskan 4 kali native resolution. Namun secara teori ini hanya sebesar 2 kali native resolution. Dan kali ini gue bakalan pilih 4 kali agar mendapatkan resolusi maksimalnya. Setelah dipilih, kita langsung apply. Setelah di-apply, maka kita langsung pindah ke tab display, change resolution. Maka resolusi baru akan terbuka, yaitu Dynamic Super Resolution. Di sini gue mendapatkan nilai 2720 x 1536. Jika dilihat dari laman web display monitor, angka ini lebih tinggi sedikit daripada Wide Quad HD 2560 x 1440. Setelah dipilih, kita langsung saja apply. Setelah di-apply, maka tampilan akan mengecil pada ikon-ikon desktopnya. Hal ini wajar saja, karena resolusi Wide Quad HD pada monitor 19 inci memang terlalu kecil. Wajarnya, Wide Quad HD diterapkan pada monitor berukuran 27 hingga 34 inch. Dan masalah lainnya yang akan timbul adalah pada layar akan terlihat cracky dan blurry pada ikon dan tulisannya. Hal ini bisa diatasi dengan cara kembali pada tab 3D Setting, pilih bagian DSR Smoothness, kita atur besarnya, dan gua bakal mengaturnya ke 0% ya. Kalian sesuaikan sendiri-sendiri pengaturannya, karena setiap monitor dan VGA memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jika gambar kalian masih terlihat jernih, kalian tak perlu mengubah settingan apapun. Dan sebelum memulai pengujian gamenya, di sini gua overclock VGA-nya terlebih dahulu untuk meningkatkan performanya. Hal ini opsional ya, bisa kalian lakukan atau tidak. Di sini gue pakai game Tomb Raider tahun 2013. Memang game ini cukup jadul ya, namun bisa berjalan pada 4K. Makanya saya pilih game ini. Pada settingan gamenya, kita pilih pada resolusi tertinggi. Namun untuk kualitas grafisnya, gue pilih preset low.
sebagai permulaan agar kita tahu seberapa kemampuan dari VGA kita nantinya. Setelah itu, kita langsung saja masuk ke in-game-nya. Tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. I wanna get closer. Come on, let's get closer now. Hope that I'm not wasting my time. Oh, I put my heart on the line. Tell me, baby, will you... Ya, tadi adalah hasil dari tes game Tomb Raider dengan resolusi Wide Quad HD. Hasilnya cukup mengejutkan dengan mendapat FPS rata-rata 50 FPS. Kalau gua pakai resolusi native di HD, hasil yang gua dapat berkisar hingga 150 FPS-an. Di sini terbukti bahwa VGA ini bekerja keras karena merender grafis Wide Quad HD dengan sangat baik. Ketika gua pakai resolusi native pada settingan ultimate hanya sanggup berjalan di 50 FPS. Itu pun dengan overclock. Namun apa jadinya jika kita pindahkan settingan ke ultimate dengan resolusi Wide Quad HD? Mari kita coba. Dan ya, hasilnya sangat mengejutkan sekali ya, sangat unplayable dan bahkan tidak sanggup untuk menjalankan 10 FPS. Dan oke guys, daripada VGA kesayangan gua menemui ajalnya, mending kita akhiri sampai di sini dulu. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and subscribe jika merasa video kali ini bermanfaat. And see you on the next video. Bye bye.